Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Fondasi Channel. Kali ini akan saya bahas tentang penggunaan suku kendali selekes. Selekes merupakan suku kendali yang bersama dengan menggunakan suku kendali if. Di selekes ini terdapat kondisi dan pernyataan. Pada selekes ini terbagi 3 jenis, sama dengan if juga terbagi 3 jenis. Ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang bersarang. Nah, kalau dia tunggal atau satu kondisi dan satu pernyataan, bentuk umumnya seperti ini. Ada selekesnya, kondisinya, baru nilai dari kondisinya, baru jawaban atau pernyataan dari nilai kondisinya tersebut. Itu kalau bentuk satu kondisi. Kalau lebih dari satu kondisi, bisa 2 atau 3. Nah, seperti ini dia bentuknya. Selekes kondisinya apa? Baru nilai kondisi pertama apa? Di dalam nilai kondisi pertama baru ada jawabannya atau pernyataannya. Baru nilai case kedua atau nilai kondisi keduanya dari kondisi yang ini, nilainya nilai kondisi yang kedua, baru ada pernyataannya untuk jawaban dari nilai kondisi kedua. Terusnya untuk case berikutnya, contohnya nilai kondisi 3, baru ada jawaban atau pernyataan dari nilai kondisi 3-nya, baru end select. Jadi sama sih, kalau di if jamak juga seperti itu ya, if pakai else if, nah seperti itu. Hanya saja kita hanya menyebutkan satu kali saja kondisinya, baru nilainya yang kita banyakkan. Itu kalau dia menggunakan selekes jamak. Sedangkan kalau if bersarang, bentuk umumnya seperti ini, yang seperti ini. Selekes kondisi 1. Ini kondisi 1, baru ada nilai kondisi satunya berapa. Nah, nilai kondisi 1 ya, nilai kondisi 1. Baru di dalam nilai kondisi 1 ada lagi selectnya, kondisinya lagi satu. Jadi hampir sama dengan menggunakan if bersarang juga untuk penggunaan selekes bersarang. Nah, untuk itu kita coba aja langsung dalam penggunaan selekes di dalam bahasa pemrograman Visual.net. Studio 2015. New project. Ini saya buat selekes. Projectnya saya buat selekes. Nah, ini form 1. Saya mau mencoba di form 1 ini adalah penggunaan case tunggal ya, atau satu kondisi satu pernyataan. Ini saya ganti dulu teksnya, jadi case tunggal aja saya buat di sini. Baru saya buat satu label, baru saya kopikan menjadi label 2. Ini label pertama saya ganti kondisi. Ini contohnya singkatan. Baru label kedua kepanjangan singkatan. Baru saya tambahkan juga text box banyak 2. Name dari text box 1 saya ganti menjadi singkatan. Baru name textbook kedua saya ganti menjadi
kepanjangan. Jenis dari fontnya saya ganti dari Arial Naro ya buat 14. Ini kepanjangannya. Oke. Nah, di sini nanti saya menggunakan keypress ya di singkatannya ini. Ketika udah diinput singkatannya, baru di enter, tampillah kepanjangan dari singkatan tersebut. Saya double klik dari textbox singkatan. Oke. Nah, tampil seperti ini. Ini masih TIKVASAP singkatan TextChange. Saya ganti menjadi eventnya menjadi keypress. Yang ini keypress. Nah, perintahnya itu bukan di singkatan TextChange ini saya ketikkan ya, melainkan di dalam sini singkatan keypress. Oke, kita buat perintahnya. Contohnya kita menampilkan laki-laki. Nanti kalau dia LK, singkatannya LK, maka kepanjangannya laki-laki. Sebelumnya kita gunakan dulu perintah keypress. If select if ASCII e.keychar sama dengan 13 gen. Oke, lalu kita masukkan perintah select case-nya. Select case singkatan .text. Case-nya apa? LK. Baru jawabannya apa atau pernyataannya kepanjangan .text sama dengan laki-laki. Saya ulang. Perintah singkatan TextChange ini harus diganti menjadi keypress. Yang TextChange ini harus diganti menjadi keypress. Nah, caranya tadi kita pilih dari sini, pilih dari eventnya, cari di sana adalah keypress. Ini. Nah, terbentuklah perintahnya seperti ini, TIKVASAP singkatan keypress. Nah, untuk menggunakan keypress ini maka kita buat perintahnya if ASCII e.keychar sama dengan 13 ini kita menggunakan tombol enter. Ketika di enter nanti setelah diinput singkatannya maka tampillah jawabannya. Kita masuk untuk seleksi atau untuk menampilkan kepanjangan dari singkatan tersebut. Select case. Nah, ini kondisinya adalah singkatan .text. Nilai kondisinya ini adalah LK. Yang ini LK. Lalu jawabannya atau pernyataannya kepanjangan .text sama dengan laki-laki. Jadi ketika dijalankan nanti kita ketikkan di sini LK. Lalu enter. Maka tampillah kepanjangan dari singkatan tersebut adalah laki-laki. Nah, itu yang dikatakan if tunggal tadi. Ya, jadi hanya satu kondisi dan satu pernyataan. Semoga teman-teman sekalian paham dengan menggunakan select case tunggal. Nah, berikutnya kita akan masuk pada select case yang menggunakan lebih dari satu kondisi dan lebih dari satu pernyataan. Kita tambahkan formnya, berarti form kedua.
project add Windows form. Oke, form 2 ini add. Ini dia form kedua. Nah, di form kedua ini saya ganti teksnya menjadi select case jamak. Saya ganti startupnya dulu supaya yang jalan pertama nanti adalah form 2 bukan form 1. Di project baru paling bawah select case-nya, properties-nya, startup formnya ganti menjadi form 2. Oke, selanjutnya kita tambahkan label. Nah, ini kita tambahkan labelnya sebanyak 4. Baru ambil combo box 1, lalu ambil text box, sebanyak 3. Oke, kita ganti jenis fontnya. Saya ganti Arial Narrow 14. Oke, rapi. Oke, label pertama saya ganti menjadi teksnya saya ganti menjadi npm. Baru yang kedua saya ganti menjadi nama lengkap. Baru yang ketiga saya ganti menjadi alamat. Baru yang keempat saya ganti menjadi nomor handphone. Nama tentunya panjang, gak ada nama yang tidak panjang. Baru alamat tentunya panjang juga. Baru nomor handphone ya tidak terlalu panjang-panjang kali ya kan. Oke, name dari combo box kita ganti jadikan menjadi npm. Name dari text box pertama ganti menjadi nama lengkap ya. Baru alamat yang ketiga dari text box menjadi nomor HP. Nah, di dalam combo box ini nanti terdapat ada beberapa pilihan npm. Jadi npm ini nanti jadi kondisinya ya. Nah, npm ini menjadi kondisinya. Baru jawabannya nanti ketika dipilih npm-nya maka tampil nama, alamat, dan nomor handphone. Oke, kita buat dulu untuk menampilkan npm-nya. Perintah untuk menampilkan npm itu kita buat di dalam form load-nya. Nah, kita double klik formnya yang form 2 ini, maka muncul nanti form 2 load. Ini private form 2 load. Nah, di dalam ini untuk menampilkan npm si mahasiswa tersebut. Perintahnya npm items .add buka kurung buka kutip 1702 110123. Ini npm pertama, kopikan aja, saya buat asal aja ya untuk contohnya.
Ini saya ganti menjadi 543. Yang berikutnya saya ganti juga menjadi 300. Oke. Nah ini ketika dijalankan nanti tampil MPM nya ada sebanyak 3, ada yang 17110123, yang kedua 17110543, yang ketiga 17110300. Jadi coba kita jalankan. Ternyata udah ada pilihan sebanyak 3. Jadi ketika dipilih nanti salah satu MPM ini, maka namanya tampil, alamatnya juga tampil, dan nomor handphonenya juga tampil. Oke, kita langsung saja. Maka perintahnya itu kita buat di dalam combo box npm. Nah, di dalam combo box npm, kembali ke desainnya. Lanjut, kita klik 2 kali combo box npm-nya. Ini, double klik. Maka tampil seperti ini, private sub npm select and dash change. Nah, di dalam inilah kita buat perintah selectnya. Select cache. Tadi kondisinya apa? npm.text. Oke. Lalu muncullah cache pertama. Nilai cache pertama itu berapa? npm pertama itu berapa? 17 11 0 1 2 3. Lalu cache berikutnya, cache kedua, berapa nilai cache kedua? Berapa nilai npm kedua? 17 11 0 5 4 3. Selanjutnya sama, nilai npm ketiga berapa? Nah, 17 11 0 300. Enter. Nah, di dalam cache 170123 apa jawabannya, apa yang menjadi pernyataannya? Contohnya kita mau menampilkan nama lengkap text sama dengan Wulansari, ya. Baru yang kedua, untuk cache yang kedua, untuk npm 17110543, nama lengkapnya siapa? Text Julvan. Lalu untuk nama lengkap untuk cache, berikutnya 17110300, nama lengkapnya siapa? Text Firmansyah. Jadi cache pertama yang npm 17110123, nama lengkapnya Wulansari. Untuk npm yang kedua atau cache yang kedua 17110543, maka namanya adalah Julvan. Sedangkan untuk kondisi ketiga, cache yang ketiga adalah 17110300, nama lengkapnya adalah Firmansyah. Coba kita tes ya. Kita pilih npm pertama, maka tampillah namanya Wulansari, pas kan? 17110123, nama lengkapnya Wulansari. Kita pilih yang cache kedua atau npm kedua, maka namanya adalah Julvan. Selanjutnya untuk cache ketiga atau npm ketiga, pilih ini adalah Firmansyah. Jadi dia berubah. Bagaimana menampilkan alamat, nomor handphone? Sama perintahnya, tinggal kamu tambahkan di dalam sini, di bawah nama lengkap itu alamat, contohnya .text sama dengan Medan, nomor handphone teks. Nah, kalau nomor handphone itu kan angka ya, jadi 08 sekian sekian, boleh seperti itu. Oke. Jadi yang ini saya kopikan dari alamat, saya letakkan di bawah nama alamat di cache kedua atau di npm kedua. Tinggal saya ganti alamatnya, contohnya Jakarta. Nomor handphonenya 0853 dan seterusnya. Boleh ya. Baru untuk cache ketiga atau npm ketiga saya buat juga
di bawah nama lengkapnya, alamatnya contohnya Pekanbaru, baru nomor handphonenya contohnya 0859 sekian nomor handphonenya. Coba kita jalankan, kita pilih MPM, maka bisalah ini. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang penggunaan selekes tunggal dan selekes untuk jamak. Untuk selekes bersarang itu nanti saya akan bahas pada video berikutnya. Semoga yang ini bisa teman-teman bisa pahami. Oke, terima kasih.